mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Agus nih bos, tamplek dong. Kisah ini terinspirasi dari Agus Nohen yang jika memiliki hand maka kisahnya akan sama seperti ini. Jadi ceritanya ada mbak-mbak bernama Lina yang siap melangsungkan pernikahan dengan babang berbatang bernama Agus tidak buntung. Males gua namanya Agus. Panggil aja Hari. Namun ketika temannya datang, oh beneran nikah sama Hari? Hari kan playboy. Agus Nohen kalau dikasih hand udah pasti playboy cuy. Mendengar itu, si Lina percaya kalau Hari bisa berubah meskipun di tahun lalu dirinya sempat viral ingin menghipnotis orang di kampus dengan mengiming-imingi sebuah jalan kebenaran. Hasil temannya hanya bisa bagong karena yakin ujung-ujungnya Lina akan ngejanda. Tak berselang lama, ijab kabul pun dilakukan di mana Hari dengan wajah serius tanpa mengselebeukan seperti Agus. Anjas, ekspresi jilat es krim. Cangkemnya pun dengan lancar mengucap ijab kabul tanpa remedi sehingga pernikahannya itu makin cepat terselesaikan. Tapi aduh, ini Agus buntung banget sih ini. Kamu janji mau nikahin aku, tapi kenapa kamu nikah sama perempuan itu, Mas? Ketika Agus Nohen good looking dan sempurna, inilah yang akan terjadi cuy. Dengan kebagongan tingkat ekstrim, Hari pun langsung berbacot di sana meski mbak-mbak ini mengungkapkan kalau udah pernah di-unboxing oleh Hari dengan cara menghipnotisnya dan membawanya ke sebuah homestay. Hasil para undangan pun langsung bagong mengetahui rudal Hari udah expired seperti toilet umum yang siapapun boleh make. Anjas. Walaupun Hari berusaha menutupi aibnya, seakan-akan ia tak selera dengan selingkuhannya. Aku nggak akan pernah berniat untuk menjadikan kamu sebagai istri aku. Percis si Akbun banget cuy. Awalnya kelihatan kayak orang bener tahu-taunya sudahlah. Aku akan membuat kamu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Dan mendengar janji dari Hari, hati Lina pun seketika luluh karena terhipnotis dengan kata-kata manisnya. Nah, kelarnya pernikahan, momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh Hari. Anjas, BTW itu rumah kan bukan homestay? Dengan kegombalannya, si Hari pun bersiap melakukan pencoblosan meskipun pemilu udah lewat makanya tintanya bukan warna ungu melainkan putih. Wadaw. Kemudian pagi harinya, si Hari yang memiliki tingkat kesuksesan jauh di atas Agus Sakni, ia pun tak perlu repot-repot mengeluarkan uangnya untuk buka aplikasi ijo, melainkan cuman mengandalkan foto profil yang diedit memakai aquamarine. Hari dengan easy peasy-nya menggait para woman. Halo sayang, aku tuh ya. Nah, ini salah satu yang udah kecantol. Agus Nohen senggol dong. Di hari itu juga Hari langsung OTW gas menuju homestay. Kebetulan jadwal mabuknya dengan kawan-kawannya lagi libur. Gelap. Udah di nerf parah masih aja berbuat dosa. Sampai pada malam harinya si Lina harus sendirian di rumah padahal kondisi lagi hujan, sangat cocok untuk membuat calon member FF. Apalagi udah di rumah sendirian, listrik di sana pakai jeglek. Sejak kapan mati lampu seterang ini? Sedangkan Hari rupanya baru aja selesai check out dengan simpanannya. Buset, tante-tante daerah mana nih cuy? Namun beruntung ada dua teman Lina yang salah satunya Nesi Neror sewaktu masih ngekos di Sukabumi dan belum jadi YouTuber memfoto perselingkuhan Hari, yang langsung diberikan surprise ke Lina yang sedang ketakutan akan adanya demit karena kebetulan Lina tak pernah menghafal ayat kursi. Aduh, ini lebih serem ketimbang ketemu demit. Nah, keesokan harinya akhirnya si babang Hari udah pulang setelah puas gonta-ganti wanita di homestay menurut pengakuan salah satu penjaga di sana. Dimana baru pulang si Hari udah diberikan kejutan berupa foto ketangkep basahnya yang seketika Hari beralasan kalau woman di foto itulah yang mendekati serabinya ke rudal Hari. Perempuan itu memang sedang coba rayu-rayu aku, peluk-peluk aku. Anjas, pengakuan mirip Agus Nohen sekali ya guys. Namun dengan sintingnya, si Lina malah percaya dengan suaminya berkat kecupan di jidatnya yang dipercaya memiliki ilmu hipnotis yang bisa menuruti kata-kata. Agus mode sempurna cuy, lebih gampang membuat orang percaya. Kemudian di sore harinya ketika mereka lagi kumpul bersama teman-teman Hari, bisa-bisanya congor babang-babang ini berkata yang kurang mengenakan. Ibu belum isi. Anjing, baru nikah 2 hari yang lalu udah nanya udah isi apa belum? Tapi seketika Hari menjawab kalau ia tak menginginkan anak karena mengikuti tren di aplikasi goblok yaitu child free dan lebih memfokuskan untuk bersenang-senang terlebih dahulu bersusah-susah kemudian. Loh,
kok malah berpribahasa. Nah, selesainya meet and greet dengan temannya, rupanya si Hari ngebet banget pengen punya anak, cuman tadi dia gengsian doang. Bahkan ia sampai rela beli susu lengkap dengan tutorial agar bisa punya anak dalam waktu 1 bulan, yang padahal seharusnya mereka cek ke dokter kandungan siapa yang kurang subur, mengingat kegiatan Hari yang seperti Agus Nohen suka gonta-ganti batok casan meskipun kasusnya di Hari si woman yang duluan tersakneskan, sementara Agus Nohen, ya kalian tahulah, buka baju aja dia nggak bisa ya. Udah jelas pasti diperkaos kan Gus ya? Setelah meminum susu pertumbuhan janin itu, akhirnya besok si Lina langsung mengandung calon member FF di perutnya. Yang dalam hati Hari, akhirnya gua nggak mandul. Karena rupanya beliau siap menyebarkan benihnya di setiap woman yang didekatinya. Ya sekitar 13 orang sama seperti kebrutalan Agus. Agus kan diperkaos bukan memperkaos. Cuaks! Sehari baru hamil, begunal babang ini pun begitu perhatian dengan Lina agar bisa menutupi aibnya yang dulunya pernah dicepukan. Dimana baru sehari hamil, si Mbak Lina pun udah ngidam soto ayam sehingga ia pun memutuskan pergi ke depan buat ngorder soto. Yang tiba-tiba ia pun jatuh pingsan, namun untungnya ada seorang NPC yang membantunya termasuk juga teman-temannya. Di sisi lain, istri lagi akan meet and greet dengan akhirat, bisa-bisanya babang ini malah staycation di guest house kantor alias ruangan kerjanya sendiri. Jadi kapan kamu mau nikahin aku? Beginilah guys, Agus mode sempurna gak perlu pakai hipnotis, ceweknya sendiri yang minta dinikahin. Tapi si Arya menolak menikah, ia pun malah memecat sekretarisnya karena rupanya seluruh sekretaris kantor dipakai bahan untuk iclik oleh Hari agar bisa memuaskan hasratnya, dalam artian hanya untuk bersenang-senang. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini dan kamu ke bagian keuangan untuk ambil pesangon kamu. Dan setelah memecat mbak-mbak tadi, kini Hari tinggal menelpon resepsionis kantor untuk memesan sekretaris yang lebih aduhai. Kriterianya seperti apa ya Pak? Ya, kamu tahu kan? Anjas, sudah kayak mesen makan drive-thru anjing. Kembali ke tempat Lina, baru aja mengandung sehari dan pingsan. Kini dedek bayinya malah kena hackback akibat emaknya jatuh menyentuh beton yang memiliki damage kritikal. Alhasil Lina pun ketar-ketir takutnya Hari memberikan bacotan manipulatifnya seperti Agus. Dan tanpa mengatakan, saya buka baju aja nggak bisa, masih dibukain sama mama, gimana saya bisa lakuin hal-hal negatif. Hari pun langsung memberikan damage melalui cangkemnya ketika tahu anaknya udah terkena hackback kembali ke sang pencipta menunggu giliran untuk reinkarnasi. Gak apa-apa Ri, bikin lagi aja udah beres. Mendengar kabar buruk itu, Hari pun langsung pulang untuk memberikan tutur tanpa singgah ke tempat guest house langganannya terlebih dahulu. Karena bagi Hari, menghina istri is number one, iclik dengan perempuan lain is number two. Kita kan susah punya anak tuh. Aku ada suami yang amat-amat sehat. Anjas sehat, elu aja sering gonta-ganti bang. Apa gak berpenyakitan itu titit? Malam harinya saking kesalnya Hari, padahal solusinya cuma ngecas setiap hari doang, tapi beliau malah ngambekan. Dimana di tengah pengambekannya, kini akhirnya Lina bisa balik ngambekin Hari ketika membuka sebuah kotak kejutan yang dibawa oleh Satpam. Momen yang sangat diinginkan oleh Agus tukang icli. Namun meskipun udah keciduk, si Hari malah marah balik dengan beralasan ia memang suka ngecas dengan batok casan yang berbeda. Karena entah kenapa tiap melihat woman, rudalnya serasa ingin berkata, keluarkan saya Cibos, keluarkan saya. Bahkan lidahnya pun ingin keluar setiap melihat woman. Lidah-lidah penjilat handal anjing. Setelah saling debat, kini Hari dengan santuinya ingin memuaskan rudalnya, tapi bukan mencari korban di seputaran kampus, melainkan OTW diskotik. Sedangkan istrinya, Aku harus hamil supaya Mas Hari bisa berhenti main-main sama perempuan lain. teori dari mana ini? Suami kalau udah berpenyakitan ya nggak bisa ditoleransi. Kemudian besoknya, padahal kemarin malam si Hari pergi ke diskoti, pas pagi tiba-tiba Lina memberikan kejutan 2 garis biru. Lah, kemarin malam main sama siapa kan nggak ada Hari. Sehingga kini Hari pun kembali memberikan kehangatan untuk keluarganya. Anjas, perkara bocil ngep-ngep doang. Nah, setiap hari kini Lina pun mengontrol kehamilannya memakai remote control, dimana tepat usianya mencapai 1 bulan, tiba-tiba perut Lina pun mules seperti kebelet boker, sampai keluarlah darah dari dalam itunya, hingga membuat Lina tepar seketika dan perutnya mencium lantai keramik yang terbuat dari beton. Ya, biasalah orang kaya. Alhasil karena kejadian ini membuat ia harus kehilangan bayinya lagi, sehingga kini Hari menjadi kumat dengan niatan datang ke kampus untuk melakukan perhipnotisan beberapa mahasiswa di sana agar beberapa dari mereka bisa punya anak. Bu, Agus sakne bu. Lagian 2 kali remedi punya anak anjing. Udahlah Lin, bayi tabung aja, bayi tabung.
Hari demi hari, kini kerjaan Hari cuman check-in doang sampai pulang pun selalu malam. Bahkan untuk tidur pun si Lina tanpa pelukan hangat suaminya yang sedang sibuk berbuat dosa di luaran sana. Di suatu hari saat emaknya mampir ke rumah untuk mengadu masakan dirinya dengan masakan anaknya, ia pun tahu kalau anaknya memiliki something anjas. Meskipun Lina sendiri membohongi diri demi melindungi jantung emaknya yang suka tiba-tiba kejang-kejang. Beginilah guys, cerminan bagi woman yang menikah dengan akbun. Nohen aja bisa nakal apalagi fast end, auto main funny. Nah di malam harinya akhirnya Hari udah mendapatkan korban yang udah ia guna-guna meskipun tanpa ajakan mandi suci di sebuah homestay. Mandi suci di homestay, anjing, logikanya di mana? Bahkan dengan barbarnya si Hari langsung membawa korbannya itu ke rumahnya. Kebetulan homestay di daerah sana pada full setelah berita iPhone terbaru akan rilis. Kemudian saat Hari sampai di rumah tentunya nggak perlu ditanya lagi, si Lina langsung bagong. Loh, jadwal hari ini kan sama aku mas, kok boy yang lain? Tapi apa daya karena spek korbannya lebih mantap ketimbang Desa. Salah, Lina. Yang ada si Hari malah menjadikan Lina pembantu dengan menyuruhnya menyiapkan kamar untuk mereka serta satu set minuman pemikat asmaranya. Gua jadi Lina auto siram pakai air keras biar cosplay Agus No Eye. Agus No Eye, Agus No Hand, lagi satu apa guys? Agus No Brain. Singkat waktu setelah kemarin enak-enak di rumah sendiri, kini datanglah berita buruk yang melanda kantor Hari akibat uang kantornya kebanyakan dipakai nyewa homestay sampai membuat keuangan kantornya anjlok alias nyaris bangkrut. Namun meski mendengar hal seperti itu tak membuat Hari tobat menyudahkan mencari korban pengsaknesan di sekitaran kampus, karena ternyata korbannya sendirilah yang mencari Hari akibat saking banyaknya uang Hari. Anja, sekarang kalian masih percaya omongan Agus kalau dia diperkaos? Yang macam Hari gini baru cocok ngomong gitu anjing. Setelah membaca isi WA-nya, kini Hari langsung datang ke sebuah lapangan basket salah satu kampus, dimana tanpa perlu curhat mengajak woman ini menuju ke jalan kebenaran. Dengan mandi suci di penginapan, Hari dengan gampangnya langsung mengajaknya jalan-jalan. Karena banyak uang nih bos, Agus senggol dong. Nah selesainya jalan-jalan dan memberikan jatah kebatinan, untuk membalasnya kini Hari pun memberikan sebuah kejutan yang spesial di mana ia meminta kunci dan surat-surat mobil Lina. Kemudian, Halo sayang, mobil untuk kamu udah ada nih. sekali coblos mobil pun sold out cuy. Kurang enak apalagi jadi ani-ani guys. Agus No Hand, bisa nggak? Singkat waktu saat hari udah gelap terjadilah perselisihan antara Hari dengan selingkuhannya. Kamu masih mikirin image? Kayak masih ada aja image yang bagus di diri kamu, Mas. Di roasting parah, untung Hari sempurna. Sampai karena saling adu bacot datanglah mobil balap dari depan yang membuat mereka harus menabrak trotoar dan lalu rungkat parah. Buntung, buntung, buntung. Mendengar berita ini, Lina langsung OTW rumah sakit dan akhirnya aib suaminya tercium oleh emak Lina setelah polisi bilang di dalam mobil ada wanita lain satu mobil dengan Hari dan kondisinya baik-baik saja sementara Hari, Saya nggak bisa gerakin kaki saya dok. Yang penting bapak sekarang tenang. Bapak lumpuh. di nerfnya beda haluan anjing. Karena keseringan keluar sama woman lain kaki di nerf biar nggak bisa kemana-mana. Kalau si Ono beda lagi noh, tangan di nerf karena keseringan Nah karena kejadian ini tentu si Hari cuma bisa meminta maaf karena takutnya istrinya surrender jadi istri. Namun semua itu ada di keputusan Lina yang cuma bisa nangis nggak tahu harus berbuat apa akibat kaki suaminya udah kena ban. Gak apa-apa Lin, kaki kena ban, tangan masih bisa buka kancing baju. Kemudian besoknya dengan kegoblogan tingkat penuh si Lina masih mau menerima Hari setelah tadi gua bisikin kalau Hari masih bisa buka kancing baju sendiri karena yang di ban kaki bukan tangan. Bahkan kini Lina selalu merawat Hari mulai menggosok daki-daki di badannya sampai mengajarkan tutorial berjalan yang benar sampai akhirnya 2 bulan kemudian Hari pun kini udah bisa berjalan dengan normal. Awas aja lu kumat lagi bang, serius dah kayak Patrick lu bakalan Beberapa bulan kemudian, kini si Hari udah bisa berangkat kerja dengan normal, namun ketika menyelesaikan tugasnya di sebuah kafe, Hai, sendirian aja. mantra pemikat wanita Hari tiba-tiba aktif karena siapapun wanita yang ada di dekatnya pasti akan kecantol seperti dihipnotis dan damage hipnotisnya lebih kuat daripada Agus, sampai membuat rudalnya Hari berdiri, makanya ia harus menidurinya dengan cara Aku ke toilet sebentar. Kemudian di saat Hari ke kamar mandi, tiba-tiba Lina pun menelpon dan bisa-bisanya HP Hari ditinggal begitu saja. Jadinya mbak-mbak NPC inilah yang mengangkatnya. Buset dah.
Alhasil niat hati udah berubah, malah memulai open war lagi dengan mengira kalau Hari kembali kumat-kumatan menjadi manusia pengsaknesan. Ini nomor aku. Nomor ini harus gua keep nih. Buset bang, gua kira lu udah waras. Serius dah, kayak Patrick lu kalau kumat lagi. Denger dah. 1 bulan pun berlalu, kini akhirnya si Hari BGGST ini kumat lagi dengan ketemuan bersama Woman di kafe di sebuah homestay. Tapi rupanya Woman ini memiliki rencana beda dengan memberikan bubuk kematian di minuman Hari yang Hari kira itu adalah obat penguat tenaga. Alhasil saat bersiap melakukan atraksi part 2-nya, kepala Hari tiba-tiba kena kutukan dan tepar secara mendadak. Anjas, gaya pingsannya estetik bener bang. Kayak habis kena laser Ultraman. Dimana setelah pingsan, seluruh harta benda Hari diambil oleh ayangnya sampai membuat kepala Hari menjedot sebuah meja yang kemudian lanjut tepar. Oh, jadi kesaksian Agus terinspirasi dari cerita beginian toh. Nah, singkat waktu saat pegawai homestay ngecek ke kamar Hari, ia pun bagong melihat pelanggannya udah tepar tapi rupanya masih hidup. Sampai akhirnya para petugas pun datang untuk membawa Hari ke rumah sakit, bahkan beritanya pun udah viral tersebar di TikTok yang tentunya setelah sembuh Hari akan diajak podcast oleh, ya kalian tahulah. Terlebih lagi saat dicek ke rumah sakit, benar kata gua nasib Hari sama seperti Patrick yang ini, cuman bedanya tangan dan kakinya tak di-delete dari kehidupan, melainkan cara penggunaan seluruh alat geraknya mulai dari kaki dan tangannya yang di-banned oleh sutradara. Pak Hari saat ini benar-benar mengalami lumpuh total. Ini nih, hukuman yang cocok untuk Agus, emang perlu dikandangin anjing. Karena kejadian ini tentunya tak ada kesempatan ke 100 untuk Hari, apalagi kondisinya makin mengkurang sempurnakan. Lebih baik milih Agus Nohen daripada Hari, begitulah kata Lina. Yang kemudian film ini pun ditutup dengan Lina yang akhirnya pulang ke rumah emaknya, meninggalkan status istrinya di kehidupan Hari. Lebih baik menjadi janda kembang-kembung daripada menunggu Hari sadar sampai perut kembung. Anjas, tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika ingin jadi buaya pastikan biaya kalian cukup, tapi jika kalian masih miskin, kancing baju aja masih dibukain emak, itu beda lagi. Tapi jika kalian masih miskin, uang aja hasil dari pinjol, sadar diri, blok.